Auman Singa, Amar Ma'ruf, Nahi Munkar. Rocky Gerung bilang pengadilan IBHRS sebagai political exclusion alias penyikiran politik terhadap Islam politik. Harsubeno Arif mengutip penelitian pengamat politik asal Korsel, Seng Wan Choi, yang meneliti penyikiran politik di 130 negara selama tahun 1981 sampai 2005. Hasil penelitian Seung, political exclusion itu menimbulkan domestik terorisme, teror setempat. Rocky Gerung mengamini penyikiran politik terhadap Islam politik melalui rekayasa hukum IBHRS dimaksudkan agar umat Islam simpatisan IBHRS mengamuk. Maka rezim yang selama ini hanya punya modal stigma radikal, jadi punya stempel resmi. Islam politik yang dimaksudkan Rocky bukan soal khilafah atau semacamnya, tapi soal rasa keadilan. Makanya menurut Rocky, bukan hanya Muslim yang bersimpati terhadap IBHRS, tapi siapa saja yang mendambakan keadilan. Hingga, menurut Rocky, kekuasaan punya defisit moral. Sebaliknya, IBHRS moralnya bertumbuh. Kalau saja Sung mengadakan penelitian di Indonesia, dia pasti akan mempelajari ulang teorinya. Pembunuhan 6 laskar secara hitung-hitungan pasti akan menimbulkan huru-hara. Sung akan kecele, simpatisan IBHRS yang distigma sebagai radikal yang gemar dengan kekerasan malah tidak mau masuk perangkap domestik teroris. Mereka menempuh jalan yang disediakan konstitusi. Walaupun jalan itu tidak menghasilkan 100% keadilan, sekurangnya bikin rezim ini kekurangan simpati dan penambahan simpatian baru bagi IBHRS. Sebelumnya polisi yang didampingi Kang Dudung dengan bangga memuji kerja anak buahnya yang telah berhasil mencabut nyawa 6 syuhada. Sekarang malah mempersiapkan penjara bagi anak buahnya itu. Untung bangsa kita dikenal sebagai bangsa pemaaf, sebagai kata ganti pelupa. Sehingga tidak punya imajinasi yang menggambarkan bagaimana meracik ekspresi kebanggaan dengan ekspresi yang komandan. Memenjarakan anak buahnya yang dibanggakan itu juga tidak punya imajinasi bagaimana meracik karangan bunga ucapan selamat dengan bunga duka cita. Pun ketika IBHRS digelandang masuk tahanan, simpatisannya masih percaya akan keadilan Tuhan yang akan mengalahkan kezaliman. Kesabaran itu mulai menampakkan hasil ketika IBHRS berorasi soal keadilan terhadap dirinya. Dia mengingatkan majelis hakim yang mengonlinekan sidangnya bahwa kasusnya memang termasuk kasus ringan, prokes atau kerumunan. Tapi dampaknya luar biasa kejam, menyebabkan 6 pengawalnya dibunuh, rekening diblokir, ormasnya dibubarkan, maka dia dengan tegas minta dihadirkan di ruang sidang. Auman Singa Nahi Munkar itu menuai simpati baik simpatisannya maupun bukan. Auman itu bikin majelis hakim bulu kuduknya berdiri. Walaupun para cebong mengingatkan majelis hakim agar jangan takut pada IBHRS. Tidak cukup membuat majelis hakim merasa nyaman. Apa boleh buat, majelis hakim yang semula ngotot-ngototnya mengonlinekan sidang terpaksa mengabulkan permintaan IBHRS. Menghadirkan di ruang sidang setelah IBHRS berjanji akan mengimbau simpatisannya agar tidak datang berkerumun. Auman Singa Nahi Munkar itu pun bikin kriminolog terkenal bergidik. Dia menuduh IBHRS sedang memainkan psikologi massa. Artinya, kriminolog itu yakin akan semakin banyak simpatisan baru terhadap IBHRS. Simpati itu tidak mungkin tumbuh kalau yang diaungkan IBHRS adalah hoaks. Omong kosong. Simpatisan hanya mungkin tumbuh kalau yang dijembrang IBHRS adalah fakta yang tak terbantahkan. Itulah yang terjadi. Auman itu bikin polisi buka kartu. Polisi mengaku tidak pernah meminta PPATK memblokir rekening FPI. Auman itu sampai ke gedung DPR. DPR dengan tajam mempertanyakan alasan PPATK memblokir rekening FPI dan keluarga IBHRS. Tentu saja PPATK kelagapan. Mereka kan cuma pion yang dimainkan oleh dewa blower. Saudaraku, besok Jumat, Singa Nahi Munkar akan hadir di persidangan. Akan kembali mengaum, auman itu akan menembus dinding ruang sidang. Auman itu akan jelas terdengar jika tidak ada kegaduhan.
Tidak ada suara yang malah membuat auman itu kurang jelas terdengar. Headland akan fokus terhadap auman itu jika tidak ada kegaduhan besar maupun kecil. Biarkan auman itu menembus dinding ruang sidang, menembus sekat kezaliman, menembus setiap relung jiwa, menabrak ketidakadilan, membuka mata hati siapa saja yang masih punya kewarasan.